Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Santri dalam kajian Ushulul Fiqih. Yang pada kali ini kita sudah memasuki pada pembahasan qiyas. Qiyas itu yang mengkiaskan, menganalogikan. Alhamdulillah, ta'riful qiyas ya. Langsung definisi daripada qiyas itu apa? Wa ammal qiyasu fahuwa raddul far'i ilal asli. Jadi qiyas itu mengembalikan far' yang berupa cabang ilal asli kepada yang asal. Jadi ada yang asal, ada yang far' cabang. Nah, cabang ini dikembalikan kepada yang asal. Bi'illatin dengan sebab adanya illat. Ya, asal ini mempunyai ilat, far' pun mempunyai ilat. Nah, keduanya memiliki ilat yang sama. Nah, makanya far'nya itu dikembalikan kepada yang asal. Tajma'uhuma yang mengumpulkan keduanya fil hukmi di dalam hukum. Ya, mereka berkumpul dalam satu hukum. Kayak misal saya beri analogi. Kayak misal khamar itu memabukkan. Dengan memabukkan, itulah yang menyebabkan hilangnya akal. Nah, itu diharamkan di dalam Islam. Kemudian misal narkoba pun memabukkan. Sakar mana ya? Maknanya itu sakar. Nah, narkoba sama khamar sesuatu yang berbeda. Tapi di sini ada satu alat yang sama, yaitu sama-sama memabukkan. Makanya hukum asalnya itu berupa tahrimul khamri, tahrimu syurbil khamri, haram, keharaman meminum khamr. Nah, itu hukum asal yang terdapat di dalam nas Al-Quran. Nah, far'nya itu berupa tahrim, larangan memakan narkoba. Ya, itu dua permasalahan yang terkumpul dalam satu alat, yaitu berupa memabukkan. Nah, di sini qiyas itu raddul far'i, mengembalikan yang cabang kepada yang asal, bi'illatin dengan sebab adanya illat. Nah, di sini contoh kaqiyasil aruz, itu seperti mengkiaskan aruz, yaitu beras ya, alal burri terhadap gandum. Ini riba di dalam permasalahan riba. Jadi keduanya ntar ada kemiripan dalam permasalahan riba. Bijami'it ta'ami, dengan semua yang bentuknya makanan ya. Jadi semua yang berbentuk makanan ntar dimasukkan, yaitu bisa dikiaskan ya. Ya, kalau misal kita di Indonesia ruz ya, nasi. Tapi kalau misal di sini di Tunisia, masyarakatnya itu setiap harinya mengkonsumsi gandum, ya, bukan lagi nasi. Nah, itu ta'riful qiyas ya, definisi daripada qiyas. Nah, kemudian qiyas sendiri enggak hanya satu, dua ya, bahkan teman-teman ntar qiyas itu ada. Nah, di sini wahwa yang qasimu ila salasati aqsam. Pembagian qiyas itu ntar ada 3 pembagiannya. Ini di dalam kitab Syarah Waraqat ya, karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, tapi ntar ada yang lebih detail lagi, itu sampai ada 5. Ada qiyas aulawi, qiyas musawi, qiyas dilalah, qiyas adna, dan qiyas syibh. Nah, kita akan masuk pada pembahasan qiyas ilat. Qiyas ilat ini kita sebut juga dengan qiyas aulawi. Kenapa qiyas aulawi? Karena far'nya itu lebih berat ya dari sisi hukum dibandingkan daripada hukum asalnya. Maka kita masuk pada pembahasan qiyas ilat ya.
Ini sarah. Oke. Qiyasul illat atau kita juga bisa mengatakan qiyas aulawi ya, teman-teman perlu dicatat di situ. Qiyas aulawi. Fa qiyasul illat, qiyas illat, ma kanat al-illatu fihi mujibatun lil hukmi. Qiyas illat di mana qiyas illat itu mewajibkan adanya hukum. Qiyas illat itu mewajibkan adanya hukum. Bahaisu la yahsunu aqlan. Sekiranya ya, di mana secara rasional itu tidak baik ya ketika misal ya dilakukan itu gitu loh. Takhallufuhu anha, yang menyimpang ya. Seperti ini. Kaqiyasu dharbi 'ala ta'fif, yaitu mengkiaskan memukul dengan mengucapkan kata at-ta'fif ya. Jadi memukul ini dikiaskan dengan at-ta'fif ya, mengucapkan atau aduh lil walidaini terhadap kedua orang tua. Fit takhrimi di dalam keharuman bi'illatin dengan sebab ilat al-ida, bi'illatil ida dengan sebab menyakiti. Jadi di dalam Al-Qur'an terdapat ayat fala taqul lahumma uffin, janganlah kamu berkata ya lil walidaini terhadap kedua orang tuamu. Ketika misal teman-teman misal diperintah disuruh sama orang tua, nang cung beliin sambal terasi misal, gak mau kayak gitu, kata uff itu nah itu saja sudah diharamkan ya, itu saja sudah diharamkan ya, kita harus patuh gitu sama orang tua ya. Nah itu saja sudah diharamkan, apalagi sampai berani memukul kedua orang tua. Nah ini lebih berat hukumnya ya. Nah dari ilat itu, menyakiti dengan perkataan terhadap orang tua saja sudah diharamkan, apalagi menyakiti yang berupa fisik terhadap orang tua, itu lebih berat hukumnya. Nah, mengkiaskan yang faradnya ini lebih berat dari segi hukumnya itu disebut dengan qiyas aulawi atau qiyasul illat. Nah, jadi ntar kita akan membahas itu mana keberatan, apakah ntar berat di faradnya atau berat di asalnya, atau sama-sama berat atau sama-sama sedang tidak berat. Nah, yang menjadi pembahasan dalam qiyas itu ntar di situ. Nah, sekarang ini diberatkan dari segi hukumnya, yaitu dalam sisi faradnya. Nah, kayak gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dengan pembahasan qiyasul illat atau qiyas aulawi ya, dengan sebutan lain. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Monggo di subscribe ya, di sobrek. Itu saja kurang lebihnya, mohon maaf, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.